Halo. Kamu cepet banget. Waduh, nama si perut tegak mana? Ini berapa tahun? Jalan-jalan ke situ ya, ke Toron ya? Ke situ ya? Boleh dipecahin apa di itunya? Boleh nggak? Mana? Dipecahin itunya pipanya. Pipa apa tuh? Itu Toron. Biar dia ngalir dulu itunya biar ngebasahin ini. Walingin aja loh. Kebakaran terjadi di Jalan Kancil, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa pada Minggu pagi. 3 petak rumah kontrakan dan lapak barang bekas hangus terbakar. Seorang perempuan berusia 48 tahun tewas dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dugaan kebakaran akibat korsleting listrik. Wartawan bang. Bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran rumah yang menewaskan 1 orang? Rekan kami, Yolanda Caniago, akan melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi Yolanda, silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat pagi Ikra dan juga pemirsa. Pagi hari ini saya sudah berada langsung di TKP kebakaran, tepatnya di Gang Kancil 1 RT 14 RW 2, di mana baru saja terjadi kebakaran pada hari Minggu tanggal 27 Juli pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan di mana kebakaran ini sendiri terjadi akibat konsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah, dan kebakaran ini sendiri mengakibatkan setidaknya 3 rumah kontrakan dan juga 1 lapak barang rongsok milik warga hangus terbakar. Dan pada kebakaran ini juga terdapat 1 korban jiwa meninggal dunia. Dan dari keterangan Kasatgas BPBD sendiri, 1 orang meninggal dunia berjenis kelamin wanita dengan inisial ES berumur 48 tahun. Seperti yang dapat Anda lihat pemirsa, memang ini adalah sisa-sisa kebakaran, mengingat tempat kebakaran sendiri berasal dari barang-barang atau material-material yang memang mudah terbakar, seperti kayu, kemudian juga ada plastik, seng, kardus, dan material-material lainnya yang membuat penyebaran api begitu cepat merambat ke sekitar lokasi kebakaran. Dan pemirsa, kebakaran ini juga mengakibatkan korban jiwa seperti yang tadi saya jelaskan, di mana korban jiwa ini sempat terjebak begitu di bagian tengah dari lapak ini sendiri. Dan dari keterangan warga tadi kami sempat berbincang bahwa korban sebelumnya sempat berteriak minta tolong, namun karena api yang begitu besar membuat korban kesulitan untuk keluar, berhubung api yang terjadi atau api yang membakar lapak ini sendiri berasal dari depan bangunan, sehingga membuat korban kesulitan untuk keluar. Korban ditemukan juga sedang berada di kamar mandi dari lapak rongsok ini sendiri. Dan seperti ini pemirsa, keadaan terkini dari lapak ini sendiri, memang sudah tidak ada lagi barang-barang tersisa, semuanya hangus terbakar pada Minggu pagi pukul 9. Dan pemirsa, dapat Anda lihat juga bahwa sudah tidak ada yang bisa diselamatkan dan tidak ada kegiatan dari warga atau penghuni lapak ini sendiri, mengingat kebakaran ini terjadi begitu cepat. Dan sedikit menarik info pemirsa, kebakaran ini terjadi pada pukul 9 dan diketahui oleh salah satu warga, mengingat saat kebakaran terjadi para penghuni lapak ini sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu berkeliling untuk mencari barang rongsokan. Tadi kami juga sempat berbincang bersama salah satu warga yang menjadi saksi pertama atau melihat ke kondisi pertama kebakaran ini. Kami sempat berbincang dan mengatakan bahwa awalnya warga mendengar bunyi percikan yang diduga dari air toren. Namun begitu dihampiri ke lokasi lapak sendiri, ternyata
api sudah berkobar dengan besar. Kemudian juga warga tersebut langsung berteriak meminta pertolongan dan sempat ada upaya memadamkan api oleh warga, namun akhirnya warga menghubungi pihak damkar dan damkar tiba di lokasi kebakaran pada pukul 9.50. Api dapat dipadamkan setelah 2 jam, kurang lebih pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengerahkan 17 unit mobil damkar dan 80 personil. Mengingat di lokasi ini sendiri sedang kesulitan air, danau di samping lokasi ini juga sedang kering. Oleh karena itu dibutuhkan banyak mobil damkar untuk memadamkan api. Sementara update terkini, warga-warga atau penghuni lapak ini sendiri sedang mengungsi di salah satu kontrakan di dekat lokasi kebakaran karena memang tidak ada yang bisa diselamatkan dan tidak ada tempat untuk dihuni. Jadi sementara warga atau penghuni lapak mengungsi di salah satu kontrakan di dekat lokasi. Sementara demikian, Ikra, kembali ke studio. Yolanda, bisa Anda sampaikan mungkin informasi dari sana kira-kira berapa estimasi kerugian yang diterima para warga akibat kebakaran yang terjadi kemarin? Ya, Ikra, mengingat memang ini adalah lapak rongsok yang hangus terbakar beserta isi-isinya, kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah, Ikra. Namun untuk kerugian pastinya belum tercatat lebih jelas, namun untuk perkiraan sementara kerugian ditaksir sebesar 100 juta rupiah. Demikian, Ikra. Baik, Yolanda Chaniago mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali, Yolanda. Terima kasih.